Umat Allah yang terkasih, saya undang umat Allah terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai kebaktian Jumat Agung pada saat sore hari ini. Kebaktian Jumat Agung dengan tema True Disciple, Bearing the Cross and Denying Self. Murid yang sejati memikul salib dan menyangkal diri. Mari kita berdiam diri sejenak untuk masuk di dalam kebaktian Jumat Agung pada saat petang hari ini, agar Roh Kudus menolong dan memimpin kita menyelami dan menghayati betapa besar kasih-Nya bagi kita. Kita menundukkan diri kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Umat Allah yang terkasih, pada sore hari ini melalui kebaktian Jumat Agung, kita kembali diajak untuk menghayati kasih Allah yang besar, kasih Allah yang rela berkorban memberikan dirinya, menderita dan mati disalibkan demi menyelamatkan saya dan saudara. Kiranya dengan penghayatan akan kasih Allah ini membawa satu komitmen yang baru bagi kita untuk sungguh-sungguh menghidupi panggilan dan jati diri kita sebagai murid yang sejati. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, kita mampu bearing the cross and denying self, memikul salib setiap hari dan menyangkal diri. Mari kita bersama-sama menghayati kasih-Nya lewat satu pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku. Mari dengan segenap hati kita menghayati pujian ini. Dan dengan penuh syukur dan penuh iman. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya Sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Mari kita ingat kasih-Nya yang mengubah hidup kita. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu Kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus. Mari kita ingat pilur-Nya yang sembuhkan luka kita. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, begitu besar kasih-Mu ya Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan aku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat
Kita katakan kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Pertolongan kita di dalam ibadah Jumat Agung pada sore hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umat-Nya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati oleh karena kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Mari kita menghayati kasih Allah yang ajaib. Tidak ada kasih yang ajaib selain dari kasih Dia yang merelakan nyawanya di atas Golgota bagi keselamatan orang berdosa, yaitu saya dan saudara. Kasih Yesus adalah kasih yang ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumpu, namun Kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Di Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat
kekuatannya menuntun mereka kepadanya. Umat Allah yang terkasih, kita sudah merasakan kasih-Nya yang ajaib. Ketika kita mengatakan lewat pujian yang kita naikkan, bahwa kita mau serahkan hidup kepada Dia untuk memuliakan Dia, menuntun mereka yang masih dalam dosa. Benarkah saya dan saudara berkomitmen untuk menyatakan terang, untuk menyatakan kasih yang ajaib itu di tengah dunia? Atau saya dan saudara sedang sibuk menikmati kasih yang ajaib itu sendiri? Jumat Agung mengingatkan kita tentang kasih yang tidak egois. Allah turun dari sorga, dari tempat yang mulia untuk menyatakan pengampunannya kepada saya dan saudara. Kini, maukah saudara dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Dia untuk menuntun mereka yang masih dalam gelap kepada terangnya yang ajaib? Mari sekali lagi menghayati kasih yang ajaib dari Golgota itu, sehingga saya dan saudara mampu menghidupi itu, mampu menyerahkan hidup kita, membawa terang itu ke tengah dunia ini. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterunggu, namun Kau cariku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku memansurkan kasih Sekali lagi kita mau katakan kasih Allah yang ajaib dari Golgota. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterunggu, namun Kau cariku kembali. Tuhan, tak mungkin melupakan semua. Kasih-Mu yang indah, ku Mau masyurkan kasih Allah. memansurkan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara umat Allah yang dikasihi Allah, benarkah Bapak Ibu Saudara akan memasyurkan kasih Allah? Amin. Benarkah Bapak Ibu Saudara akan membawa kasih itu dalam hidup kita? Kiranya lagu ini bukan hanya kita hayati dan kita nikmati saat ini, tetapi menjadi lagu hidup kita setiap waktu. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara umat Allah yang terkasih, saya dan saudara, kita semua diciptakan seturut dengan rupa dan gambar Allah yang Maha Kasih untuk maksud dan tujuannya yang mulia. Namun manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia menerima kutuk dosa. Namun kasih Allah itu sungguh ajaib. Kita yang seharusnya menerima kutuk dosa, kita yang seharusnya binasa, tidak ada satupun dari kita yang layak di hadapan Allah. Dan tidak ada satupun yang layak kita berikan untuk bisa membalas kasih Allah yang ajaib itu. Selain daripada memuji, memuliakan, membesarkan kasih-Nya lewat pujian hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyatu hati dengan pujian yang akan dinaikkan, yang akan dipersembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan oleh paduan suara. Saran, dipersilahkan.
Haleluya, betapa mulia Allah yang mengasihi dengan limpah kepada kita yang tidak layak ini. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mengikut Dia bukanlah jalan yang mudah. Setiap orang yang ingin menjadi murid-Nya harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur dan bertekad untuk mengikuti Dia dengan setia. Namun kesetiaan yang Tuhan inginkan dari kita bukanlah sekedar memberi hidup yang saleh, bukanlah sekedar taat beribadah dan seterusnya. Tetapi terlebih dari itu Ia juga mau kita sebagai murid-murid-Nya turut mengambil bagian di dalam penderitaannya. Sebagaimana yang Ia nyatakan di dalam firman-Nya yang akan kita baca secara bertanggapan dari Lukas 9 ayat 23 sampai 24. L akan saya bacakan, L dan J akan kita baca bersama-sama. Yesus berkata kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi murid-Mu yang sejati, yang rela menyangkal diri dan memikul salib dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasailah hati dan kehendak kami untuk selalu mengenal-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu, serta persekutuan dalam penderitaan-Mu, di mana kami menjadi serupa dengan Engkau dalam kematian anak-Mu. Bapak Ibu Saudara umat Allah yang terkasih, perenungan dari Lukas 9 ayat 23 sampai 24 merupakan bagian di mana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan perjamuan kudus oleh hambanya Bapak Pendeta Johannes Triswan. Mari kita siapkan hati kita, biarkan Roh Kudus memurnikan hati kita sehingga kita boleh menerima sabdanya dan memiliki satu tekad dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Murnikanku, dimedley dengan ikuti Kau saja Tuhan, adalah pujian yang akan kita nyanyikan, mempersiapkan diri kita menyambut firman-Nya dan pelayanan perjamuan kudus. Ku datang tertunduk malu, Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, Murnikanku Tuhan, tekad di hatiku.
Tuhan. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang mengasihi setiap kami, ampunilah segala dosa kesalahan kami, ya Tuhan. Karena di dalam kehidupan kami bukan mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi kami melayani diri kami sendiri. Dan kami bukan menjadi hamba-hamba Tuhan, tapi kami menjadi hamba dunia yang mencintai harta dan kesenangan. Dan kami tidak mentaati Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, supaya di hari yang agung ini, di hari yang mulia ini, di mana kami kembali mengenang akan kematian Tuhan di kayu salib, di mana Tuhan sudah memikul salib, maka mati di atas kayu salib. Oh Tuhan, perbaharui kami sekali lagi untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia ikut Tuhan sampai kehidupan kami berakhir di dunia ini. Kami ingin iring di Kau saja, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebagai bagian daripada perenungan kita pada hari ini di Jumat Agung, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 8 ayat 34. Saya akan bacakan buat kita sekalian Markus 8 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan, Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudaraku, kita tahu beberapa waktu terakhir ini dan kita mendengarkan tentang dokter-dokter yang melecehkan pasiennya. Ada dokter kandungan di Garut sambil USG sambil melecehkan sang pasien. Ada juga dokter praktek yang ambil spesialis memperkosa keluarga pasien dengan cara membiusnya terlebih dahulu. Dan itu semua kemudian diungkapkan. Sampai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, dia mengatakan bahwa pihaknya mengaku sedih dan ketika melihat ulah dari oknum-oknum dokter itu. Dia berkata ini merupakan sebuah pekerjaan yang besar bagi kami dan untuk memastikan ke depan bahwa tenaga kesehatan yang kita hasilkan bukan hanya terampil dari sisi pekerjaan, tapi juga hatinya mulia. Saudara, standar menjadi dokter kelihatannya harus dinaikkan. Jadi bukan hanya keterampilan, tapi juga karakter. Dan saya yakin bahwa setiap bidang itu memiliki standarnya masing-masing. Di gereja ada standarnya. Menjadi seorang majelis gereja juga punya standar. Menjadi penatua ada standar. Menjadi diaken ada standar. Menjadi hamba Tuhan juga punya standar. Lalu kita bertanya, lalu apa yang menjadi standar sebagai seorang Kristen? Apa yang menjadi standar sebagai seorang Kristen? Apakah saya juga memiliki standar? Apa standarnya? Standarnya adalah yang tadi saya bacakan dan kita baca bersama-sama tadi, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Ini merupakan standar yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan.
Kita mungkin bertanya, apa sih itu menyangkal diri? Sudah menyangkal diri adalah menolak diri sendiri. Adalah sebuah penolakan terhadap diri sendiri. Dan ketika kita berkata tentang menolak diri sendiri, menolak diri sendiri itu bukan berarti saya membenci diri saya sendiri. Atau saya menganggap diri saya ini tidak berharga. Bukan seperti itu. Menolak diri sendiri bukan berarti saudara benci diri saudara sendiri. Kadang-kadang orang salah paham dan mereka pikir bahwa menjadi murid Tuhan, mengikuti standar ini, menyangkal diri, artinya saya selalu menyalahkan diri saya selalu meratapi nasib saya memang orang yang tidak berharga. Dia berpikir itu menyangkal diri. Padahal itu bukanlah menyangkal diri. Saudara, Tuhan tidak menyuruh saudara membuang cermin dan mengatakan, saya enggak layak dilihat. Atau tiap bangun pagi saudara langsung berkata, kenapa saya diciptakan? Itu bukan penyangkalan diri. Tuhan Yesus berkata, sangkal dirimu, bukan sangkal nilai dirimu. Tapi sangkal diri kita bukan menyangkal nilainya diri kita. Menyangkal diri itu artinya menolak keegoisan kita. Itu menyangkal diri. Dan bukan membuang identitas. Ini standar menjadi seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang Kristen yang sejati. Selanjutnya adalah menyangkal diri atau menolak diri itu bukan berarti saya menyangkali kebutuhan dasarnya saya. Misal saudara, ada orang-orang yang menyiksa diri, mengabaikan kesehatan, mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga secara permanen. Ada penyakit darah tinggi, tidak mau minum obat darah tinggi. Ada penyakit diabetes, tidak mau minum obat diabetes. Menyangkal diri atau menolak diri bukan berarti saya menolak atau tidak memenuhi kebutuhan dasar saya. Nah, selanjutnya menolak diri juga itu bukan berarti menolak semua kesenangan atau kebahagiaan. Jadi menyangkal diri ini bukan berarti saya menjadi seorang Kristen yang anti bahagia. Kalau menjadi orang Kristen harus kamu selalu susah. Menjadi orang Kristen kamu itu tidak perlu berbahagia. Harus selalu sedih, selalu murung terus. Itu bukan menyangkal diri. Beberapa orang berpikir kalau mau menjadi orang Kristen yang sejati, harus hidup seperti biarawan di zaman abad pertengahan. Enggak boleh tertawa. Kalau tertawa enggak boleh keras-keras. Kalau tertawa mulutnya harus tertutup. Enggak boleh makan yang enak. Dan kalau dikasih kopi dan gorengan, jawab, maaf, saya sedang ikut Yesus. Saya enggak minum kopi, enggak makan gorengan. Itu bukan maksud Tuhan Yesus. Tuhan enggak pernah mengatakan, berbahagialah kamu yang selalu cemberut, karena engkau pasti masuk surga. Enggak, saudara. Justru Alkitab berkata, Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tapi kita nikmati itu sebagai hadiah dan bukan sebagai penggantinya Tuhan. Nah, menyangkal diri bukan berarti saya menolak semua hal yang enak. Saya menolak es krim ketika diberikan kepada saya, kecuali saudara sedang diet, sedang menurunkan berat badan. Jadi intinya saudara, kita boleh menikmati semua hal yang baik, asal kita tidak menyembah hal yang baik itu. Jangan sampai kita lebih rela kehilangan Alkitab daripada kehilangan wifi di rumah. Jadi saudara, kalau saudara suka kopi, suka makan enak, suka nonton bola, silahkan. Tapi ingat, sangkal diri, Yesus lebih penting daripada semua itu. Pada waktu ibadah, pada waktu kita harus berdoa dan baca Alkitab, dan ada pilihan nonton bola, ada pilihan untuk misalnya pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, kita harus bisa menyangkal diri pada waktu itu.
Nah, lalu pertanyaannya, apa itu menyangkal diri? So, menyangkal diri bukan berarti menolak sesuatu. Tapi menyangkal diri adalah menolak seseorang, yaitu diri sendiri. Itu menyangkal diri. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dia menolak Tuhan Yesus. Pada waktu seorang Kristen menyangkal Tuhan Yesus, dia menolak Tuhan Yesus. Pada waktu kita menyangkal diri, berarti kita menolak diri kita sendiri. Nah, saudaraku, dengan menyangkal diri, Tuhan Yesus tidak bermaksud menolak bahwa kita harus menolak hal-hal material tertentu. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kita berhenti menjadikan diri kita sebagai fokus kehidupan dan fokus tindakan kita. Kenapa kita lakukan itu? Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan Dia turun ke dalam dunia ini mencari saudara yang berdosa, menyelamatkan saudara, bahkan mati di kayu salib buat saudara. Dan semua itu merupakan anugerah, pemberian yang begitu besar daripada Tuhan. Dan Tuhan tuntut dari kita untuk menyangkal diri, untuk menolak diri kita, dan kita fokuskan kehidupan kita dan tindakan kita kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita tolak dari diri kita? Kita menolak menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Ada banyak sekali orang Kristen yang seperti ini. Dan tadi dalam pujian dikatakan dengan begitu indah syairnya, Tuhan, saya menjadi hamba yang melayani diri sendiri. Kita menjadikan diri kita pusat dan tidak menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada waktu saudara menjadikan dirimu sebagai pusat, saudara tidak sedang menyangkal diri. Saudaraku, ini standar dari seorang Kristen. Bukan sebuah standar bagi seorang hamba Tuhan saja atau seorang pemimpin gereja, tapi inilah standar seorang Kristen. Dan Tuhan Yesus menetapkan syarat bagi mereka yang ingin mengikutinya. Untuk apa? Menggeser pusat kehidupan saudara. Pergeseran ini adalah kepedulian terhadap diri sendiri. Kita geser kepada tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Saudara, ini adalah perubahan dari hidup yang berpusat pada keinginan sendiri, yang berpusat pada ambisi sendiri, pada kepentingan sendiri, menjadi hidup yang seluruhnya dipimpin dan dikendalikan oleh Allah. Jadi apa yang saya putuskan tidak lagi didasarkan kepada apa yang saya inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Ini membutuhkan penyangkalan atau berkata tidak kepada diri sendiri sebagai penentu tujuan hidup kita, sebagai penentu aspirasi kita. Nah, saudaraku, konsep ini menunjukkan bahwa menyangkal diri berarti menolak sepenuhnya peran diri kita sebagai penentu utama di dalam hidup ini. Ini bukan soal mengorbankan hal-hal yang tertentu, tapi saya sungguh-sungguh menyerahkan seluruhnya pada Tuhan untuk menentukan apa yang Tuhan inginkan dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi saudaraku, menyangkal diri berarti saya menolak keinginan diri sendiri agar saya dapat berkata ya Tuhan terhadap kehendak-Nya. Saya tidak lagi menyembah diri saya, tidak lagi menjadikan diri saya sebagai hamba diri saya. Saya enggak lagi membangun kehidupan berdasarkan keinginan saya, enggak lagi membangun kehidupan di seputar diri saya. Inilah namanya menyangkal diri, berarti sebuah perubahan total dari cara berpikir saudara, perubahan total dari prioritas hidup saudara, perubahan total daripada tujuan hidup saudara. Dan sekarang yang paling utama buat kita sebagai orang Kristen adalah saya ingin mempermuliakan nama Tuhan. Ini standar yang pertama.
Jadi Tuhan memberikan sebuah standar untuk menyangkal diri. Tapi standar yang kedua, ini mungkin jauh lebih berat, yaitu memikul salib. Sudah memikul salib adalah kesediaan untuk menanggung penderitaan, penolakan, kesulitan, dan bahkan kematian fisik dan kematian terhadap keinginan diri sendiri. Demi siapa? Demi Kristus dan Injil. Jadi ini adalah tentang menerima konsekuensi dari iman kita. Saudaraku, ada hal-hal yang bukan memikul salib. Memikul salib itu bukan menderita akibat dosa saudara. Memikul salib bukan menderita akibat kebodohan diri sendiri. Itu bukan salib. Itu salah saudara sendiri. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, aduh, Pak Pendeta, saya sedang memikul salib yang berat nih. Padahal yang dia maksud itu denda tilang karena menerobos lampu merah. Itu bukan salib, saudara. Jangan mengatakan itu salib yang saya pikul. Atau hutang saya ini, cicilan pay letter ini salib. Atau hutang kartu kredit saya ini merupakan salib. Cicilan motor saya ini merupakan salib. Bukan, saudara. Kita harus membedakan, memikul salib itu bukan berarti menanggung derita karena keputusan yang terburu-buru, karena dosa lama kita, atau karena gara-gara hutang kita. Itu bukan pikul salib, saudara. Kalau saudara menderita karena mencuri, karena korupsi, karena bohong, tanpa berpikir bahwa itu mendukakan hati Tuhan, saya katakan itu bukan salib. Itu namanya konsekuensi alamiah dari kebodohan kita sendiri. Salib yang Tuhan Yesus maksudkan bukan penderitaan karena kecerobohan, bukan seorang anak muda yang kemudian ngebut di tol atau ngebut naik motor yang kemudian mengalami kecelakaan dan dia berkata ini salib yang saya pikul. Bukan. Tapi menderita karena saudara setia pada Kristus. Menderita oleh karena Tuhan Yesus. Itu namanya pikul salib. Jadi saudaraku, kalau saudara menderita karena berdiri teguh sebagai seorang Kristen, saudara menolak kompromi terhadap dosa, dan saudara tetap setia meskipun dicibir, maka itu namanya pikul salib. Kemudian memikul salib juga bukan kesulitan hidup sehari-hari. Kita sering mengatakan, aduh tiap hari kerjaan numpuk, tiap hari ada kerjaan, kepala pusing, dan ini salibnya saya. Saudara, itu bukan salib. Itu hari Senin, banyak kerjaan memang. Jangan menarik-narik itu menjadi sebuah salib. Atau saudara sakit gigi, dan saudara mengatakan ini salib, bukan saudara. Itu karena saudara jarang gosok gigi. Bukan karena saudara berdiri bagi Injil. Enggak. Atau ada yang mengalami stroke karena tekanan darah tinggi. Itu bukan salib. Itu karena saudara tidak minum obat. Tidak ikut nasihat dokter. Dan bagi anak muda, patah hati itu bukan salib. Jangan bawa-bawa patah hati saudara kepada salib saudara. Bisa jadi mungkin saudara sedang nembak seseorang dan mengatakan, saya rasa Tuhan yang suruh saya tembak kamu. Dan sang wanita yang ditembak berkata, Tuhan gak beritahu saya. Dan kemudian saudara patah hati dan mengatakan, ini salib yang saya pikul. Tuhan Yesus tidak berkata, setiap stres karena atasan yang galak, karena harga emas naik, itu salibmu. Tuhan gak berkata seperti itu. Salib yang Yesus maksudkan bukan sekedar hidup yang berat, saudara, bukan. Hidup yang berat, jalani hidup itu. Gak usah dibawa-bawa kepada salib. Tapi memikul salib itu adalah saya menderita karena saya hidup benar.
Saya menderita karena Yesus. Dan orang yang sakit belum tentu pikul salib. Memang ada yang pikul salib. Tapi tidak semua orang sakit itu pikul salib. Karena kalau semua orang sakit disebut pikul salib, semua yang di rumah sakit itu termasuk yang berkerudung sedang pikul salib. Tapi kalau saudara melayani Tuhan begitu capek, saudara memberitakan Injil begitu setia, saudara pergi besuk seseorang yang sudah sakit lever dan saudara pegang dia dan sakit itu menular kepada saudara dan saudara sakit, itu pikul salib. Karena saudara menderita demi Tuhan. Saudara menderita oleh karena Injil. Dan kalau saudara dipecat di kantor saudara karena menolak korupsi, karena saudara cinta Tuhan, atau saudara dijauhi keluarga karena ikut Yesus, maka itu namanya pikul salib. Karena kita menderita demi Kristus. Salib itu bukan aksesoris. Salib adalah jalan hidup. Salib itu bukan kalung. Tuhan Yesus gak maksudkan pikullah salibmu sebagai, jangan lupa pakai kalung salib. Memikul salib itu bukan soal gaya, bukan soal simbol atau seremoni. Tapi memikul salib adalah komitmen harian kita. Artinya saya tetap ikut Yesus, saya tetap cinta Tuhan, saya tetap menjaga persekutuan saya dengan Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia memberitakan Injil, dengan setia mengasihi walaupun saya capek. Itu pikul salib. Walaupun saya enggak mood, saya akan beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Itu pikul salib. Jadi salib yang Tuhan Yesus maksud itu adalah kita hidupi setiap hari. Jadi memikul salib adalah menderita, susah, bahkan mati demi Kristus. Saudara, ini kita bisa bayangkan kondisi ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau ikut aku, ia harus pikul salibnya. Istilah pikul salib yang Tuhan Yesus katakan pada waktu itu kepada murid-muridnya dan kemudian populer di tengah murid-murid, itu bukan istilah Yahudi. Tapi itu istilah Romawi, saudara. Itu gambaran seorang yang terhukum, yang akan mati dan dipaksa membawa balok salib di punggungnya. Dan kita tahu dalam tradisi eksekusi Romawi, orang yang dihukum mati dengan penyaliban biasanya dipaksa membawa balok kayu dan nanti kemudian dia akan dipancang di sana di mana balok yang tegak lurus sudah ada di sana. Ini merupakan sebuah gambaran yang mengerikan. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau ikut aku, ia harus memikul salibnya. Itu merujuk kepada eksekusi. Merujuk pada eksekusi yang brutal, yang sangat dikenal oleh masyarakat pada zamannya. Dan itu menimbulkan rasa ngeri, saudara, ketika Tuhan mengatakan pikul salib. Hari ini, pada waktu kita mengatakan pikul salib, kita mungkin sudah tidak terlalu mengalami gentarnya pikul salib itu. Berbeda pada zaman itu ketika dikatakan pikul salib, maka orang-orang tahu apa artinya itu. Itu merupakan sebuah penghinaan. Itu merupakan sebuah penderitaan. Itu merupakan sebuah kematian yang mengerikan. Dan itu merupakan sebuah alat politik yang dipakai oleh Romawi. Karena mereka menyaksikan bagaimana ketika Jenderal Romawi Crassus pada tahun 71 sebelum Masehi, ketika dia mengalahkan pemberontak, dan salah seorang pemimpin pemberontak adalah Spartacus. Dan Spartacus ditangkap beserta 6.000 pengikutnya. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Romawi Crassus? Dia menyalibkan 6.000 orang itu menjadi tontonan supaya jangan sekali-kali melawan Romawi. Dan orang Kristen pun disalibkan dan dibakar dan menjadi obor-obor di pinggir jalan.
Jadi memikul salib adalah satu istilah yang sangat mengerikan ketika Tuhan Yesus mengatakan itu. Apalagi kemudian Tuhan Yesus sendiri yang memikul salib. Jadi memikul salib adalah menderita demi Kristus. Bahkan mati demi Kristus. Dan ini merupakan sebuah peringatan yang serius terhadap kita semua. Bahwa komitmen yang Tuhan minta kepada kita itu bukan komitmen yang rendahan. Standar yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang Kristen itu standar yang tinggi. Sampai mati. Ikut Tuhan Yesus bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak ada jalan balik ketika ikut Tuhan. Tapi arahnya adalah sampai mati untuk Tuhan. Itu standar yang Tuhan terapkan bagi setiap pengikut Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengundang kita untuk berjalan di sisi yang berbahaya. Menjadi orang Kristen, kita sedang berjalan di sisi yang berbahaya. Yakni kita menyerahkan total hidup kita dan sudah diberikan sebuah standar. Harus pikul salib. Kita mesti memberikan segalanya untuk Tuhan. Bahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan. Inilah standar menjadi orang Kristen. Standar mengikut Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ini standarnya, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saudaraku, ketiga perintah ini, pikul salib, menyangkal diri, ikut Tuhan, tidak boleh dipisahkan. Semuanya menggambarkan satu paket kehidupan orang percaya. Jadi saudara sebagai seorang Kristen standarnya adalah satu paket. Saudara nggak bisa saya mengambil penyangkalan diri aja. Saya nggak mau pikul salibnya. Atau saya mau ikut Tuhan saja. Saya nggak mau pikul salib. Nggak bisa saudara. Standar ini adalah tiga-tiganya merupakan ciri dari pertobatan yang benar. Kalau saudara bertobat dengan benar, tiga-tiganya saudara akan ambil. Tiga-tiganya saudara akan ikuti. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Mengikut Yesus ini merupakan proses. Proses yang berkelanjutan. Proses jangka panjang. Kita berjalan bersama Dia setiap hari. Kita hidup setiap hari di dalam ketaatan yang kecil dan bahkan dalam ketaatan yang besar. Mengikut Yesus bukan seperti pelari jarak pendek, pelari cepat, bukan. Kita lari cepat dan kemudian tiba di tempat itu, enggak. Tapi mengikut Yesus adalah seperti pelari maraton. Jadi bukan siapa yang cepat sesaat, bukan itu yang penting. Tapi yang paling penting adalah siapa yang bertahan sampai garis akhir. Itulah mengikut Yesus. Jadi saudaraku, mengikut Yesus bukan sekedar tentang saya bersiap mati untuk Dia. Itu kita memang siap untuk itu. Menyangkal diri dan memikul salib. Tapi mengikut Yesus adalah saya hidup setiap hari bersama dengan Dia. Itulah mengikut Yesus. Jadi bukan hanya saya siap untuk mati, tapi saya hidup bersama dengan Dia di dalam doa, di dalam pelayanan, di dalam pengampunan, di dalam pengorbanan, di dalam kasih, dalam pengharapan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Intinya ikut Yesus berarti saya serahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan. Tidak ada bagian yang tidak saya serahkan pada Tuhan. Saya serahkan kehidupan saya, pekerjaan saya kepada Tuhan. Saya serahkan keluarga saya kepada Tuhan. Saya serahkan cita-cita saya kepada Tuhan. Saya serahkan masa depan saya kepada Tuhan. Saya serahkan hari ini kepada Tuhan. Semuanya saya serahkan. Itulah mengikut Tuhan. Saudaraku, ada seorang pria. Pria ini baru saja bertobat.
dan dia baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan dia berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau Tuhan masuk ke rumah saya. Dan dia kemudian memberikan kepada Tuhan Yesus sebuah kamar di lantai atas di rumahnya. Di rumahnya itu ada 2 lantai. Dan dia ada 1 kamar di atas. Dan dalam ilustrasi ini dia memberikan 1 kamar di atas kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian pada malam itu seseorang mengetok pintu depan rumahnya. Dan sang pria ini membuka pintu. Dan dia dapati yang ketok pintu itu adalah iblis. Dan iblis segera masuk. Dan kemudian iblis mengacaukan seluruh rumah itu. Merusak perabotannya. Menghancurkan ketenangan dalam rumah itu. Dan membuat kekacauan di dalam rumah itu. Keesokan harinya, pria itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya bukankah sudah mengundang Engkau masuk ke rumah saya? Kenapa Engkau tidak menolong saya ketika iblis menyerang saya tadi malam? Dan Tuhan Yesus menjawab dengan lembut, saya hanya diberikan 1 kamar. Kamu tidak memberikan seluruh rumahmu kepadaku. Pria ini sadar. Dan tersadar akan kesalahannya itu. Sang pria ini kemudian berkata, Tuhan, aku menyerahkan seluruh lantai atas kepada Tuhan. Dan diserahkan seluruh lantai atas itu kepada Tuhan Yesus. Tapi pada malam itu dan pada malam berikutnya hal yang sama terjadi lagi. Iblis datang dan mengetok akan pintu rumahnya. Dan ketika dia buka, iblisnya langsung terobos masuk dan membuat kerusakan yang lebih besar. Pria itu kemudian esok harinya dia berkata lagi kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bukankah seluruh lantai atas saya sudah berikan? Kenapa Engkau tidak membantu saya? Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab, saya hanya punya lantai atas. Rumah ini masih milikmu. Akhirnya pria itu berkata, Tuhan Yesus, saya serahkan seluruh rumah ini kepadamu. Rumah ini milikmu sekarang ya Tuhan. Engkau pemiliknya dan aku hanyalah hamba-Mu. Dan pada malam berikutnya ketika iblis datang dan mengetok pintu, Tuhan Yesus yang buka pintu. Pada waktu iblis melihatnya, iblis segera membungkuk dan berkata, maaf, salah alamat Pak. Lalu iblisnya kemudian pergi. Saudaraku, ini sebuah ilustrasi. Tapi inilah menyangkal diri. Inilah memikul salib. Dan inilah mengikut Yesus. Yakni menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tidak ada bagian yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Seluruh lantai dalam rumah hatimu itu diserahkan kepada Tuhan. Pada hari ini kita kembali mengoreksi diri. Apakah semua hidup kita, seluruh bagian hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan? Atau masih ada kamar-kamar dari lantai kehidupan kita yang tidak diserahkan kepada Tuhan? Kenapa kita mesti menyerahkan ini kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara sekalian. Tuhan Yesus ketika Dia sudah turun ke dalam dunia ini, Dia tidak pergi meninggalkan kita. Pada waktu Tuhan Yesus ada di gunung dan kemudian Dia bertemu bersama-sama dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan di situ ada Musa dan Elia. Dan mereka membicarakan tentang perjalanan menuju Golgota
Tuhan Yesus sebenarnya kesempatan hari itu tinggalkan Yakobus, Petrus, Yohanes, dan tinggalkan kita bersama-sama dengan Musa dan Elia naik ke sorga. Bukankah mereka dari sorga turun? Dia bisa saja tinggalkan kita pada hari itu. Dan dia pergi ke sorga bersama-sama dengan Musa dan Elia. Bisa saja dia kabur pada hari itu daripada menjalani Golgota. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Pada waktu ada di Taman Getsemani, dia sedang bergumul dengan berat sekali. Bisa enggak Tuhan tinggalkan Getsemani? Bisa. Dia enggak perlu serahkan dirinya kepada saudara untuk penebusan dosa saudara. Pada waktu dia ada di atas kayu salib, bisa enggak dia manggil ribuan pasukan malaikat hancurkan semua orang-orang yang berada di bawah salib. Dan kemudian dia naik ke sorga. Bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena dia mengasihi saudara sekalian. Dan dia ingin supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setelah kita ditebus oleh Tuhan, seluruh bagian hidup kita, tidak ada yang tersisa, kita sudah serahkan itu kepada Tuhan? Atau masih ada kamar-kamar dari lantai hati kita yang tidak diserahkan pada Tuhan, yang kita sembunyikan dan kita enggak mau serahkan itu kepada Tuhan? Tidak heran kalau saudara dikacaukan oleh kuasa kegelapan. Tidak heran kalau saudara dikacaukan oleh dunia ini. Walaupun saudara tiap hari, tiap minggu ke gereja. Karena ada bagian dari hati saudara, bagian dari hidup saudara yang tidak saudara serahkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyerahkan seluruh hidupnya bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menempuh jalan salib dan sudah berada di depan dan bahkan mati di kayu salib bagi kami semua. Dan Tuhan menuntut sebuah standar yang tinggi bagi kami setiap anak-anak Tuhan. Ketika kami mengikut Tuhan, Tuhan ingin supaya kami menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Engkau. Dengan satu kalimat, dengan satu kata Tuhan ingin supaya kami serahkan seluruh hidup kami. Dan tidak ada satu bagian pun yang tidak kami serahkan kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami, setiap bagian dari hati kami hanya kepada Engkau saja. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus dan kita menyanyikan sebuah pujian, bawalah aku Yesus ke salib-Mu. Kita nyanyi bait pertama dan kedua. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian.
imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudaraku, pada malam hari ini di Jumat Agung yang kudus dan mulia ini, kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus, di mana sakramen ini merupakan sebuah alat anugerah Tuhan memakai untuk memelihara iman daripada umatnya yang sudah ditebusnya. Roti melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kita semua, dan anggur melambangkan darah Kristus yang sudah ditumpahkan bagi kita. Tapi ini bukan sekedar sebuah peringatan, sebuah simbol, tapi ini adalah sebuah persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan jemaat sekalian. Sebentar ketika kita akan mengambil sakramen perjamuan kudus, ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Untuk itu saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa dalam hati kita. Kita meminta Tuhan ampuni dosa kita. Kita uji diri kita, dan kita minta Tuhan layakkan kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa di dalam hati sambil pianis pemusik memainkan lagu ini dengan lembut. Kita berdoa dalam hati, mengaku dosa dan meminta perkenanan Tuhan menerima sakramen ini. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menerima sakramen ini, dan kiranya melalui sakramen ini kembali kami diteguhkan
untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, menyangkal diri, memikul salib. Seluruh hidup kami, hati kami diserahkan hanya untuk Tuhan dan tidak ada bagian yang tidak kami serahkan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa. Amin. Kita nyanyikan bait ketiga dan mengundang petugas rekan-rekan yang melayani untuk bisa tampil ke depan. Kita nyanyi bait yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kali kita menerima roti dan cawan perjamuan Tuhan, ingatlah bahwa pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia mengucapkan syukur atasnya. Lalu Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebentar ketika kita menerima roti dan cawan perjamuan kudus, kita menerimanya dengan bangkit, berdiri dan kemudian duduk kembali dan berdoa di dalam hati saudara masing-masing. Dan bagi saudara yang belum menerima baptisan dewasa ataupun CD, saudara tidak perlu mengambil bagian dalam sakramen ini. Saudara cukup berdoa dalam hati dan nanti pada waktunya saudara akan bisa menerimanya setelah dibaptis ataupun CD.
Apakah semuanya sudah menerima roti? Apa ada yang belum mendapatkan? Jika semua sudah, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama memakannya dengan penuh pengucapan syukur. Minta kesediaan Penatua Herman untuk memimpin dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih atas kesempatan boleh Tuhan izinkan kami bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus di hari yang istimewa di Jumat Agung ini. Kembali kami diingatkan akan pengorbanan dan kematian-Mu tergantung di atas kayu salib bagi penebusan kami umat-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami juga memiliki kerinduan. Biarlah kami dapat menjadi murid-Mu yang sejati, pengikut Tuhan yang serius untuk menjalankan hari-hari kehidupan kami. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin diberi pemahaman, pengertian. Tetapi bukan hanya itu, tetapi kami juga diberikan kekuatan dan tekad untuk melakukannya ya Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami dapat kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami telah makan roti dengan penuh ucapan syukur dan hormat. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami berdoa, bersyukur. Amin. Terima kasih. Silakan saudara membuka cawan anggur saudara. Demikian juga setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibateraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Mari kita minum bersama-sama dengan penuh pengucapan syukur. Minta kesediaan Penatua Jono Mulyadi memimpin dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Tuhan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami minum air anggur sebagai lambang tubuh air dari darah Kristus. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan segala kesalahan kami. Biarlah setiap diri kami menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Ampuni akan segala kesalahan kami. Berilah kami kerinduan Tuhan untuk menjadi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menyanyikan pujian ini untuk mengakhiri sakramen. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Salibmu sandaranku, ku rindu
untuk mengakhiri sakramen perjamuan kudus ini, saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 25 dan 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Sampai di sini sakramen perjamuan kudus. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara umat Allah yang terkasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara sudah mengambil komitmen secara pribadi untuk taat kepada Allah sesuai dengan firman yang kita dengarkan. Dan kita bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk sekali lagi meneguhkan iman kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara dan umat Allah yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan segala gereja, bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Allah dipersilahkan untuk duduk kembali. Dalam rasa syukur dan sukacita, oleh karena kasih Allah yang ajaib itu telah dianugerahkan kepada kita, umat Allah dipersilahkan untuk mempersiapkan persembahan, tentu persembahan yang terbaik, bukan uang kita, tapi diri kita yang mau menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Tapi biarlah ketika diberikan kesempatan untuk menaikkan syukur kita melalui harta kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mempersiapkannya. Kita bersama-sama menaikkan syukur kita juga kepada Tuhan dengan satu lagu yang kita boleh nyanyikan bersama-sama, serahkan yang terbaik padanya. Kiranya ini juga mengingatkan kita agar kita juga menyerahkan seluruh hidup kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita bersama-sama akan membaca ayat yang menjadi dasar kita memberikan persembahan pada saat malam hari ini. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Puji nama Tuhan, serahkan yang terbaik padanya. Jiwa
terbaik padanya, jadikan dia raja. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupku serahkan kepadanya. Anugerahnya yang diberikan Pada yang rela memberi, padanya melayanilah. Serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya. ragam masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Musik saja. Kita pujikan baitnya yang ketiga bersama-sama. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Bagimu yang disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungguh, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, ragam masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Serahkan yang terbaik padanya. Padanya, ragam masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Kita ulang baitnya yang pertama. Serahkan yang terbaik padanya, ragam masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, yang teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, ragam masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami membawa persembahan kami yang berupa uang ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dan biarlah hamba-hamba-Mu para majelis jemaat yang mengelolanya. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan supaya persembahan kami ini sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai untuk pelayanan di gereja ini bagi kemuliaan nama-Mu, bagi kehendak-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan. Ini merupakan ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Mungkin tidak bisa mewakili, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu pengampunan dosa kami. Bapa, lebih daripada persembahan kami yang berupa uang ini, kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Hidup yang telah ditebus dengan kasih Tuhan yang begitu ajaib, yang mati di atas kayu salib dalam kerendahannya. Di dalam Dia merendahkan diri dan mengosongkan diri. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan inilah hidup kami.
Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Baik itu di tengah keluarga, di dalam kami boleh bekerja di tempat kerja kami masing-masing. Di dalam kami menjadi profesi apapun kami Tuhan, di situ kasih dan terang Injil Tuhan boleh kami nyatakan. Demikian juga ketika kami boleh bersama-sama tumbuh bersama melalui gereja ini. Di sini pun kiranya kami boleh menyatakan kasih yang sudah kami alami itu di antara saudara-saudara seiman kami, di antara kami para pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga ketika kami melayani bersama dan hidup bersama, yang ada di situ adalah kasih, pengampunan, penerimaan Tuhan seperti yang kami alami itu mengalir dalam hidup kami seorang akan yang lain. Sehingga gereja ini Tuhan boleh dikenal sebagai gereja yang menyatakan kasih dan kemuliaan Allah. Biarlah ketika kami pada saat malam hari ini boleh menghayati kembali kasih-Mu yang begitu ajaib itu Bapa. Tidak hanya lalu begitu saja, hanya selesai ibadah dan kami pulang. Tetapi Tuhan, kami sungguh akan membawa kasih-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan menyatakan itu secara real Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami diingatkan untuk menyangkal diri dan memikul salib, biarlah itu bukan hanya satu komitmen ketika kami mendengarnya, kami mau taat saat ini Tuhan. Tapi benar-benar dalam hidup kami setiap hari kami boleh mewujud nyatakan itu sesuai dengan firman yang kami boleh dengar. Terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Johanis Trisvan yang Tuhan utus untuk menolong kami, mengingatkan kami melalui firman Tuhan, bahkan melalui perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pada saat malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa, Engkau sudah memanggil kami dengan satu jati diri, murid Kristus yang sejati, yang mau memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Bapa oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang nyata dan kekal bagi kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara umat Allah dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama sekali lagi akan mengagungkan dan memuliakan Dia yang karyanya begitu besar, yang kasihnya begitu mulia, kasih yang terindah hanya ada di dalam Yesus. Mari kita agungkan Dia dengan pujian doksologi, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus Tuhan. Karya terbesar dalam hidup. Terbesar.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengutus saudara sekalian untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun saudara berada. Dan Tuhan akan memberkati saudara sekalian sebelum kembali ke rumah masing-masing dan untuk menjadi utusan-utusan daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberimu damai sejahtera-Nya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Puji nama Tuhan, kebaktian Jumat Agung telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.